Univet kami berharap bahwa tahun ke depan dengan jabat-jabat baru, rektor baru, wakil-wakil rektor baru sudah sepakat membuat kontrak kerja atau yang disebut juga pakai integritas, jadi akan memajukan Univet yang nantinya tahun berapa Univet itu mendapatkan akreditasi A untuk seluruh saat ini lembaga. Dan insya Allah sampai saya purna tugas, saya akan mengabdikan diri saya di Universitas Veteran Agama Nusantara Sukoharjo yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Untuk gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Apakah sudah makan semua? Sudah. Kayaknya ini masih kurang makan ya, belum suaranya. Baik, untuk sebelum untuk berikutnya diskusi dengan sebelum kegiatan layanan bimbing kelompok, untuk siswa dipimpin berdoa dulu terlebih dahulu. Ayo. Kita berdoa sama berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Di sini untuk melanjutkan kepemimpinan kelompok, Pak Guru akan mengasih hiburan dulu sebentar. Ayo, di sini kalian bisa bernyanyi? Bisa enggak? Ayo, tadi yang sebelumnya masuk, apa lagunya tadi itu? Tadi ya, ayo. Ayo bersama-sama, ayo. 1, 2, 3. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirke ana ing Makkah dina Isra Maulud tahune tahun gajah tahune tahun gajah ibune Siti Aminah ramane Sayyid Abdullah dawame Siti Khadijah karo Siti Aisyah karo Siti Aisyah. Kalian sudah di sini melaksanakan apa kegiatan pada hari ini? Sebelum menuju kegiatan layanan bimbing kelompok, kita akan melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok. Apa yang disebut dengan bimbingan kelompok? Mungkin di sini ada yang tahu? Ya.
Bimbingan yaitu layanan yang diberikan kepada siswa untuk berdiskusi, memperoleh informasi dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tentunya dalam diskusi kita menjunjung tinggi asas dalam layanan bimbingan kelompok tersebut. Antara lain ada yang tahu? Asal apa selanjutnya nanti Bapak akan menayangkan video pendek dan dicermati terbaik-baik ya. Gimana, sudah siap? Tapi kan kalau tadi orang itu dengan motivasi itulah pelajar dapat mengembangkan apa? Aktivitasnya atau ide-ide
penting. Coba dulu dalam kegiatan itu melakukan dengan kegiatan belajar, berdiskusi ya, dengan kelompoknya masing-masing ya. Apalagi mungkin dalam di ruang kelompok pada saat sebelum-sebelumnya ada seorang siswa yang belajarnya rendah, disebabkan karena apa? Ya, malas belajar, apalagi ya tidak semangat untuk banyak main game. banyak main game sehingga lupa pada Belajar. belajar. Setelah sampai di sekolah bukannya bodoh tapi tidak memahami apa yang mata pelajaran yang diajarkan oleh guru, sehingga kalian dan teman-temannya ada yang semangat belajar dan ada yang tidak semangat. Contohnya, siapa yang sering malas belajar dari teman sekelasnya kalian waktu itu di kelas? Ya, kenapa? Karena sering bermain, lupa pada belajarnya atau di rumah ya. Sekarang banyaknya main layangan, main kartu ya, main HP, sehingga banyak mata pelajaran yang ditinggal. Pada saat sampai di sekolah tidak menguasai materi apa yang disampaikan oleh guru, sehingga motivasi belajar siswa menjadi rendah. Jadi kita harus semangat untuk belajar agar tidak ketinggalan atau apa? Yo mungkin tersileng agar tidak mudah mengetahui. Dari sini kalian harus belajar dengan giat agar tidak mudah lupa. Jadi waktu pada saat di rumah kalian harus diatur untuk jam bermain, beristirahat ya, sehingga mudah belajar apa yang akan dikerjakan esok harinya, agar mudah dikerjakan ya. Kita harus mempunyai semangat yang tinggi agar motivasi belajar kita tidak tidak mudah, sehingga dapat memahami apa yang dipelajari pada setiap mata pelajaran. Mungkin di sebelah apa penyebab motivasi rendahnya di kelas kalian? Ayo, terganggu karena apa? Ada teman-temannya yang jadi sehingga tidak fokus pada materi pelajaran. Ayo yang sebelah, alasannya kenapa? Diganggu dan sering ada teman yang baper ya,
kadang sekarang ya apa mengetek ya sehingga tidak fokus ya apa yang dikerjakan. Maka dari itu mulai dari sekarang dan seterusnya kalian harus mampu memotivasi belajar biarpun dimanapun ya, maupun di sekolah, di luar mengaji ya, untuk selanjutnya. Apabila kita motivasi belajar kita rendah untuk mengetahui apa saja yang dilakukan seorang diri sendiri, akan mudah lupa ya, tidak akan mengingat apa yang diajarkan oleh guru. Contohnya satu itu harus hilangkan sifat menjelek tapi malas belajar ya. Kita harus mempunyai niat motivasi belajar yang tinggi. Dari cara menumbuhkan motivasi belajar kepada siswa, kita harus memiliki apa? Memiliki semangat memiliki impian. Setiap orang pasti memiliki apa yang diinginkan dicapai di masa depan, sehingga motivasi belajar sangat diperlukan dari sekarang ya. Yang kedua, memiliki cara pandang yang benar tentang bersekolah. Apabila kita tidak benar tentang bersekolah, sehingga menyebabkan kita malas ya, malas maupun membaca buku, mendengarkan guru pada saat pelajaran, sehingga motivasi belajar kita menjadi rendah. Dengan cara bagaimana agar supaya motivasi kita untuk giat belajar ya, tidak malas belajar, yang mempunyai semangat yang tinggi ya, tidak gampang menyerah ya, mempunyai cita-cita. Ada yang lainnya mungkin? Cara menumbuhkan motivasi belajar sesuai dengan metode belajar yang disenangi dulu ya. Cari dulu apa yang kita senangi. Secara bertahap kita melakukan apa? Belajar pada yang kita senangi ya. Contohnya pada saat jam istirahat kita membaca buku di perpustakaan. Membaca buku apa? Ya, buku pelajaran, atau ada yang membaca buku cerita, tapi jangan membaca buku komik. Ya, pada saat di sekolah ya, perbanyaklah baca yang berkaitan dengan bertentangan dengan motivasi belajar ya, agar apa? Agar tidak bisa pintar mencapai cita-cita yang diinginkan atau dicapai ya di masa depan. Sesuai dengan metode belajar, kita beri semangat untuk teman yang motivasinya itu rendah ya. Contohnya teman yang SMP kurang menguasai materi belajar, si A sudah menguasai materi belajar. Gimana caranya?
Dari kelompok sini. Gimana caranya untuk mengajak temannya yang kurang masih motivasinya rendah? Ya, dan untuk mengajak temannya yang masih kurang mengetahui, ya. Apalagi? Ayo. Harus memberi semangat ya kepada teman-temannya yang kondisi belajarnya rendah. Dan di sini kita harus mempunyai semangat yang tinggi agar kelak bisa mencapai tujuan Cita-cita. Iya, cita-cita apa yang disampaikan. Betul. Bersemangat untuk memotivasi belajar ya pada misikan sekolah ya. Tidak boleh tidak boleh malas belajar. Dari apa yang disampaikan dari awal sampai ini, mungkin ada yang belum dimengerti atau sudah paham semua? Ya. Nanti Pak Guru akan mengingat kembali motivasi belajar. Kita harus mempunyai semangat yang tinggi untuk mengetahui apa yang kita tidak ketahui ya. Apabila kita malas memotivasi belajar, kita akan tidak mengetahui dengan sesungguh-sungguhnya ya. Akhirnya pembelajaran kita menjadi rendah. Pentingnya motivasi dalam belajar, dalam setiap pembelajaran. Motivasi baik kita lalui dan laksanakan dengan baik ya, agar tidak mudah melupakan apa yang diajarkan ya. Dengan adanya motivasi belajar, siswa akan ingat belajar dan bersemangat ya. Dan boleh saja membantu temannya yang kurang bersemangat belajar. Jangan disepelekan temannya ya, nanti temannya yang materi pembelajarannya rendah dibiarkan atau tidak ditemani ya. Kita harus memotivasi gimana supaya anak itu menjadi pintar, bisa sedikit demi sedikit motivasi belajar. Dari apa yang dari awal sampai akhir ya. Mungkin dari Bapak Guru akan ini ada evaluasi tentang video yang tadi ya. Mungkin diisi lembaran ini ya. Ya, saya bagikan dulu. Ini langsung dikerjakan, dibaca dulu. Dibaca dulu sesuai apa evaluasi yang tentang motivasi belajar.
Baca dulu, dibaca dulu nanti apa. Nah, setelah sudah selesai membaca nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Ayo kesannya apa saja yuk tentang motivasi belajar. Apa saja? Ayo. Jadi kesannya ya. Ayo apa? Dengan semangat. Apa lagi? Dengan belajar. Lihat kelompok sini. Ya, tidak mudah pantang menyerah. Ya, terus belajar sesuai apa yang diharapkan pada diri sendiri ya, hingga mencapai tujuan yang dicapai ya. Mungkin ayo apa lagi? Dari sampai di sini tidak mudah menyerah ya, kesan-kesannya bersemangat sampai mencapai cita-cita apa yang diinginkan ya, dicapai sesuai dengan pedoman diri sendiri untuk mencapai kesuksesan ya. Dari sekarang ini perlu kita memotivasi belajar. Jangan malas-malas pada saat waktu belajar. Kita harus bersemangat, tidak boleh menyerah ya, tidak boleh putus asa, sehingga kita apa mengetahui apa yang sudah dilaksanakan atau dipelajari dalam memotivasi belajar. Maka perlu diingat kembali motivasi belajar pada siswa sangat diperlukan ya. Jangan dibuat remeh atau main ya. Apabila motivasi belajar sudah dikuasai, maka pelajaran satu pun yang satunya pasti mudah dicerna ya, dilakukan dalam memberikan tugas apapun yang dijelaskan oleh guru. Dari sini apa penyampaian dari awal sampai akhir itu sangat apa? Jelas? Iya. Ada yang mau tanya sampai di sini? Satu atau dua pertanyaan lagi? Ayo. Ada, berarti dari awal sampai akhir apa yang Pak Guru disampaikan sudah paham ya? Ya, dan termasuk video tayangan tadi ya yang berdurasi pendek, mungkin sudah paham ya? Maka di sini kalian sudah kalau memahami apa yang dipahami dari bimbingan kelompok dengan topik motivasi belajar siswa,